Baiklah, perkenalkan nama saya Ernesto Medao dari kelas 5 TI1 dengan NIM 230240027. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan manajemen model dalam sistem pendukung keputusan atau DSS. Kita langsung masuk saja ke dalam materinya, yaitu yang pertama, inti pemodelan dan DSS. Satu, yaitu peran sentral model dalam proses keputusan. Yaitu yang pertama, DSS sebagai alat bantu manajer. Sistem pendukung keputusan DSS adalah fondasi bagi manajer untuk membuat keputusan yang terstruktur, didukung oleh data akurat dan analisis model yang relevan. Yang kedua itu model mereplikasi realitas, di mana pemodelan berfungsi sebagai jantung DSS. Model menyederhanakan dunia nyata yang kompleks, memungkinkan manajer menjalankan simulasi dan membandingkan berbagai alternatif solusi secara virtual sebelum mengambil tindakan nyata. Dan yang berikut adalah dua kebutuhan akan manajemen model, di mana untuk menjaga konsistensi, relevansi, dan integrasi berbagai model yang digunakan dibutuhkan sistem manajemen model. Ini memastikan semua model terorganisir dengan baik dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis yang berubah. Berikutnya itu adalah jenis dan fungsi model, di mana ada beberapa jenis yaitu seperti ragam tipe model DSS, model dikelompokkan berdasarkan tujuan analisisnya. Yang pertama yaitu model prediktif, menggunakan statistik seperti regresi untuk mencari hubungan antar variabel dan memproyeksikan kondisi masa depan atau forecasting. Yang kedua yaitu model keuangan, digunakan untuk memproyeksikan laporan laba atau rugi, pendapatan, dan biaya di periode mendatang. Yang ketiga yaitu model optimasi, bertujuan mencari alokasi sumber daya yang paling efisien, seringkali menggunakan teknik pemrograman linear atau linear programming. Yang keempat yaitu model heuristik dan simulasi. Diterapkan ketika masalah terlalu rumit untuk dipecahkan secara matematis, dan model ini menawarkan solusi yang cukup baik dan praktis melalui skenario percobaan. Dan yang keempat yaitu tahap awal, dalam artian identifikasi variabel kunci. Proses pemodelan dimulai dengan pemisahan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan, seperti faktor variabel kontrol, di mana faktor ini yang bisa diubah atau ditentukan oleh manajer, misalnya tingkat produksi. Yang kedua yaitu variabel hasil, di mana dampak atau sasaran yang ingin dicapai. Dan yang ketiga itu faktor eksternal atau tidak terkendali. Faktor luar yang bisa dikontrol, misalnya kebijakan inflasi atau permintaan pasar. Dan berikutnya itu analisis dan kondisi keputusan, di mana termasuk juga perspektif analisis. DSS menggunakan dua pendekatan analisis utama tergantung kebutuhan waktu, yaitu salah satunya analisis statis. Evaluasi dilakukan pada satu titik waktu tertentu dan mengasumsikan kondisi stabil, seperti contoh laporan keuangan tahunan. Dan yang berikutnya itu analisis dinamis, di mana kita melacak perubahan kondisi sepanjang waktu untuk memproyeksikan hasil jangka panjang. Contohnya seperti proyeksi laba selama 5 tahun ke depan. Dan yang berikutnya itu klasifikasi resiko keputusan, di mana model membantu manajer untuk membuat keputusan dalam berbagai tingkat kepastian hasil. Ada beberapa bagian juga itu satu kepastian, semua informasi tersedia dan hasil juga dapat dijaminkan. Yang kedua atau yang selanjutnya itu risiko. Hasil dapat diperkirakan melalui probabilitas statistik, misalnya 70% untung dan 30% rugi. Dan yang berikutnya itu ketidakpastian. Informasi sangat terbatas dan hasil tidak dapat diprediksi.
Dan yang berikutnya itu visualisasi model. Model disajikan dalam bentuk yang mudah dicerna oleh pengambil keputusan, seperti simbol dan diagram, menggunakan simbol standar seperti lingkaran, segi empat, atau oval, untuk menunjukkan hubungan sebab dan akibat antara variabel. Dan yang berikutnya itu pohon keputusan dan tabel, di mana pohon keputusan dan tabel ini berfungsi sebagai alat visual yang sangat efektif untuk membandingkan berbagai alternatif yang kemungkinan hasilnya dan kemungkinan hasilnya. Kita masuk ke dalam kesimpulannya, yaitu kesimpulan pemodelan adalah inti dan fondasi utama dari sistem pendukung keputusan atau DSS. Model berfungsi sebagai representasi yang disederhanakan dari dunia nyata, memungkinkan manajer untuk melakukan simulasi virtual dan memprediksi hasil keputusan dan mengevaluasi berbagai alternatif tanpa harus menghadapi risiko di dunia nyata. DSS sendiri tidak akan efektif tanpa model yang kuat, karena ia akan menjadi sekedar alat penyedia data, bukan pendukung keputusan strategis. Pada akhirnya, manajemen model memainkan peran krusial, dan ini bukan hanya tentang membangun model, tetapi juga bagaimana model-model tersebut diorganisir, diintegrasikan, dan dijaga konsistensinya. Kualitas keputusan strategis yang dihasilkan oleh DSS sepenuhnya bergantung pada kualitas dan pengelolaan model yang ada di dalamnya. Sampai di situ saja yang saya jelaskan mengenai pemodelan untuk sistem pendukung keputusan atau DSS. Semoga hal yang saya bincangkan dalam materi ini bisa berguna bagi teman-teman dan juga bisa menambahkan wawasan kita tentang pemodelan dalam pengambilan keputusan atau DSS di dalam kecerdasan buatan. Dan terima kasih.